Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amdinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Baik. Nuwasil ikhwan hafizakumullah pada bacaan kitab Tuhfatul Washabiyah fi Tashil Matnil Ajurumiyah yang ditulis oleh Syekh Abu Abdullah Ahmad ibn Thabit ibn Sa'id Al-Wasabi hafizahullah ta'ala. Al-an tawaqafna 'inda bab tamyiz. Nah, insyaallah ta'ala hadha al-yawm wa hadhihi layla sanubayyin lakum ma yata'allaq bitamyiz. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala bab at-tamyiz. At-tamyiz ma huwa tamyiz? Qala al-muallifuna at-tamyiz huwa al-ism kharaja bihi al-fi'lu wal harfu. Berkata musannif, na'am tamyiz adalah isim. Berarti tamyiz itu bukan fi'il, bukan huruf. Al-mansub kharaja bihil marfu wal majrur. Berarti bukan marfu, bukan majrur, mansub. Al-mufassir berarti ya, masuk di dalamnya apa? Hal. Ya. Masuk di dalamnya hal. Tapi di sini liman istabhama minadz-zawat. Liman bahama minadz-zawat kharaja bihi al-hal, mengeluarkan al-hal. Jadi tamyiz itu fungsinya untuk menjelaskan yang masih mubham dari az-zawat, zat, dari sebuah kata. Nanti tamyiz terbagi dua, ya. Ada tamyiz jumlah sama tamyiz mufrad. Naam. Baik. Di sini musannif ya az-zawat maksudnya dikatakan juga dengan al-mufrad. Ya, zat maksudnya apa? Tamyiz mufrad. Kalau misalkan nisbah, entar ada namanya tamyiz nisbah, itu namanya tamyiz jumlah. Paham ya? Insyaallah taala az-ziyadah fi syarh. Nahwu qaulik, contohnya perkataanmu tasabbaba Zaidun araqan. Zaid bercucuran. Bingung enggak? Apanya yang bercucuran? Ya. Apanya yang? Darahnya kah? Dakinya kah? Apa ya? Ingusnya kah? Nah, barakallahu fikum. Maka didatangkan tamyiz araqan. Hadzal lafaz yubayyinu na'am man bahama aw man istabahama min az-zawat. Paham ya? Min nisbah. Lafaz ini didatangkan araqan fungsinya untuk menjelaskan yang masih mubham dari penyandaran hukum. Hukum yang disandarkan kepada Z adalah tasabbuk, bercucuran. Paham ya? Z bercucuran. Jadi bercucuran disandarkan kepada Z. Apa yang bercucuran? Didatangkan araqan untuk menjelaskan. Maksudnya adalah keringatnya, ya. Tasabbaba Zaidun araqan. Zaid bercucuran keringatnya. Berarti keringatnya Zaid karena olahraga ya, nge-gym. Masyaallah. Angkat double. Ya. 100 kali, yang 5 kilo langsung. Masyaallah. Wa tafaqa Bakrun syahman. Bakar itu banyak atau besar. Apanya? Syahman, lemaknya. Ya, gendut. Oh ya. Kayak siapa? Kayak Al-Baihaqi. Arya. Baik, hafizakumullah. Selanjutnya, Taba Muhammadun nafsan. Muhammad indah. Apanya? Apakah rambutnya? Ya. Apakah giginya? Apakah wajahnya? Ya kan? Apakah
bajunya, maka dikatakan nafsan, dirinya dia yang indah. Itu nafsan untuk menjelaskan. Insyaallah taala di syarah akan lebih jelas. Wastaraitu 20 gulaman. Saya membeli 20. 20 apa dibeli? 20 TV kah? Tilfaz ya. 20 kipas kah? 20 kipas. Enggak tahu kapan. 20 papan tulis kah? Atau 20 Artland, spidol Artland gitu. Kita yang beli. Istaraina 20 maklaman misalnya gitu. Kita membeli 20 ya, spidol. Jadi di sini 20 masih mubham, masih belum jelas apa yang dia beli. Didatangkan gulaman. Maksud yang dibeli yang 20 adalah gulaman. Apa? Budak. Ya. Saya membeli 20 budak. Maksud 20 budak. Saya paham ya? Paham enggak? Karena kalau anak katakan saya membeli 20, paham enggak? Enggak. 20 apa? Didatangkanlah gulaman untuk menjelaskan yang masih samar daripada 20 itu. Maksudnya saya membeli 20 budak. Paham baru? Paham kan? Paham? Anak katakan ke antum, saya beli 20 budak. Paham enggak omongan anak? Baru paham yang dibeli, paham? Baru paham yang dibeli. Naam. Gulaman di situ nasab sebagai tamyiz. Dikarenakan dia isim. Masuk menjelaskan yang masih samar dari naam zat. Dari tayyib. Wa malaktu 90 na'jatan. Saya memiliki 90 kambing ya. Wa Zaidun akramu minka. Aban Zaid lebih mulia daripadamu. Apanya? Siapanya? Aban. Maksudnya apa? Bapaknya. Jadi bapaknya Zaid lebih mulia daripada wa ajmalu minka wajhan. Zaid lebih indah daripada kamu. Apanya lebih indah? Paham? Kan belum jelas. Didatangkan tamyiz wajhan. Maksudnya yang lebih indah adalah wajah. Naam. Qala syarih hafizahullah ta'ala. Aqulu al-khamis min al-masubat at-tamyiz. Yang kelima dari yang dinasab tamyiz. Wa huwa lughatan secara bahasa faslu syai' an ghairih. Memisahkan sesuatu dari yang lainnya. Mayyazhu ya. Mayyaza yumayyizu tamyiz. Mayyaztu hadza an hadza. Saya pisahkan ini dari ini. Paham ya? Itu secara bahasa. Nah. Hadza tulab al-mumayyizun. Ini tulab yang dipisahkan. Artinya apa? Yang dipisahkan dan dikhususkan daripada yang lainnya. Mungkin dia pelajaran lebih banyak, ininya lebih banyak. Paham ya? Wa minhu qaulu ta'ala. Di antaranya adalah penggunaan tamyiz memiliki makna fasl syai'an ghairi. Firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, "Famtazul yawma ayyuhal mujrim." Ay infasilu anil mu'minin. Wahai orang-orang yang mujrimun, yang berbuat dosa. Orang-orang yang membangkang. Orang-orang yang mujrim. Berpisahlah kalian dari orang-orang yang beriman. Dipisahkan nanti orang-orang mujrim dari orang-orang yang semoga kita masuk dari kalangan orang-orang yang beriman. Allahumma amin. Wastilahan secara istilah ma dzakarahul musannif biqauli, apa yang disebutkan oleh musannif dengan perkataannya wal ismul mansubul mufassiru liman bahama minadz-zawat aw an-nasab. Di tamyiz itu ada dua. Jadi fungsi tamyiz yang menjelaskan zat atau menjelaskan nasab. Paham ya? Atau nisab ya? Naam. Karena kan nisbah nanti kan. Nah, menjelaskan az-zawat atau nisab. Paham? Apa zawat atau nisab misalnya akan dijelaskan. Nah.
Ada ini papan tulis sama penghapus di taruh depan. Faqala musannif al-ismu ay as-sharih. Perkataan musannif isim di sini adalah isim yang sharih. Isim yang harus jelas bahwasanya dia betul-betul isim. Artinya apa? Naam, tidak harus ditakwil dulu. Tidak boleh ditakwil untuk menjadi isim. Enggak boleh. Harus betul-betul isim yang dia asli. Baik. Nah, barakallahu fikum. Lanjut ya, insyaallah taala tunggu penghapus dulu. As-sharih yang jelas. Kenapa? Li'anna tamyiz la yakunu jumlah wala shibaha bi khilafil hal. Dikarenakan tamyiz itu dia tidak bisa menggunakan jumlah atau shibul jumlah, yang mana dengannya bisa ditakwil menjadi tamyiz, enggak bisa. Paham ya? Bi khilafil hal, berbeda dengan hal. Kalau hal itu barakallahu fikum itu bisa dia isim yang sharih atau yang ghairu sharih. Yang ghairu sharih adalah yang muawwal bis sharih, yang dia ditakwil kepada isim sharih. Naam, jumlah atau shibul jumlah. Kalau hal bisa, tapi kalau tamyiz enggak. Kayak kemarin contohnya jaa azam ya baki. Datang azam dalam keadaan nangis. Seakan-akan kita katakan ya baki bakian dalam keadaan nangis. Barakallahu fikum. Tapi kalau tamyiz enggak bisa. Enggak bisa kita katakan contohnya gimana misalkan ya. Ishtaraitu 20 apa? Enggak kebayang kan? Indak. Saya membeli 20 yang ada di sisimu. Apa? Lebih enggak jelas lagi tambah enggak jelas. Apa yang ada di sisi saya? Paham ya? Naam. Makanya harus dia yang sharih. Kemudian akhraja bihil fi'il wal harf, maka definisi ini mengeluarkan fi'il dan huruf. Fala yakunu wahidun minhuma tamyizan, dikarenakan naam keduanya tidak akan menjadi tamyiz. Wa qaulul masub, perkataan musannif masub kharaja bihil marfu wal majrur, mengeluarkan yang marfu dan yang majrur, dikarenakan dia enggak bakal jadi tamyiz atau tamyiz harus masuk. Barakallahu fikum. Faqal mufassir ila akhirih kharaja bihil hal. Perkataan mufassir sampai akhir ya, al mufassir liman istabahama min adzawat aw nisab, itu mengeluarkan al hal. Kenapa dikeluarkan hal? Fa innahu yufassiru man istabahama min al hayat. Dikarenakan hal itu dia menafsirkan, menjelaskan yang masih samar tapi dalam keadaan ya, dari keadaan yang masih samar, berbeda dengan tamyiz. Kalau tamyiz menjelaskan keadaan, yang menjelaskan yang masih samar dari zat atau dari nisab. Apa zat atau nisab akan dijelaskan. Faqad taqaddama tanbih ala anna qaul musannif in bahama suwabu istabahama. Dan sungguh telah berlalu tamyiz tanbih ya, peringatan bahwasanya perkataan musannif in bahama itu yang betul adalah istabahama. Lianna in bahama la ya'raf fi kalamil arab wa inna ma ya'rafu 'indal arab huwa lafdhu istabahama. Walidzalika shawab an taqul istabahama wala an taqul in bahama. Wadih? Alhamdulillah. Wa qalu min adzawat aw nisab ay anna tamyiz nau'an, bahwasanya tamyiz itu ada dua. Al awal barakallahu fikum, yang pertama tamyizuz zat, tamyiz zat. Wa yuqalu lahu tamyizul mufrad, dikatakan juga na'am atau bisa kita katakan tamyiz al mufrad. Ada tamyiz zat, itu nama pertama, atau tamyiz mufrad. Nah, kita tulis di sini ya. Zat. Nah, contohnya nanti.
Bentar ya. Tamis nisbah atau jumlah. Nanti. Jadi itu tamis dua, tamis zat atau mufrad, tamis jumlah atau nisbah. Taib. Wasani tamyizu nisbah. Kedua namanya tamyiz nisbah atau dikatakan juga tamyizul jumlah. Nah, sama aja antum mau katakan nisbah atau jumlah sama aja. Paham ya? Yang gampangnya antum aja. Taib barakallahu fikum. Fa amma tamyizu dzat. Adapun tamyiz dzat, dia definisinya adalah wa huwa ma rafa'a ibham masmin qablahu mujmalul haqiqah. Naam. Jadi tamyiz dzat itu adalah yang mengangkat kesamaran isim sebelumnya. Yang mengangkat kesamaran isim sebelumnya mujmalul haqiqah ya. Yang mana ini masih mujmal hakikatnya. Yang masih apa? Mujmal hakikatnya. Wa yaqa'u ba'dal adat wal maqadir wa ghairihima, dan dia terletak setelah adat, bilangan-bilangan, wal maqadir. Maqadir itu seperti miqdar, insyaallah akan dijelaskan apa itu maqadir. Wa ghairihima, dan semisal dari keduanya. Ana kasih contoh. Famithaluhu ba'dal adat, contohnya dari adat. Qauluka ishtaraitu 20 gulaman. Ishtaraitu salah. Contohnya kawan lihat ya. Ishrina gulaman. Naam. Wa malaktu tis'ina na'jatan. Wa qawlu ta'ala inni ra'aitu 11 kawkaba. Fa kullun min gulaman wa na'jatan wa kawkaba tamyiz mansub. Dia mubayyin lil ibhamil hasil fi dzati 20. Dia menjelaskan yang samar. Naam. Yang masuk menjelaskan yang samar dari yang terjadi pada kata 20. Jadi 20 naam ini dia adalah zat. Bisa dikatakan apa? Zat atau mufrad. Paham ya? Jadi tamyiz zat atau tamyiz mufrad ini dia gulaman. Kenapa dikatakan zat atau mufrad? Itu kan pertanyaannya. Kenapa dikatakan tamyiz zat atau mufrad? Dikarenakan gulaman dia fungsinya hanya menjelaskan zat yang ada di belakangnya. Satu. Paham ya? Paham? Jadi gulam dia fungsinya menjelaskan zat 20. Paham? Paham? Saya membeli 20. Kan zat dari 20 itu belum jelas kan apa? Didatangkan gulaman. Maksudnya adalah budak. Jadi saya membeli 20 budak. Dengan kata budak ini menjadi jelaslah na'am ya kata 20. Atau tamyiz mufrad. Kenapa dikatakan mufrad? Dikarenakan dia hanya menjelaskan satu kata. Ntar kalau jumlah bukan satu kata yang dijelaskan berarti kan. Makanya antum pahamin dulu. Tamyiz mufrad, kenapa dikatakan tamyiz mufrad? Dikarenakan gulaman menjelaskan kata yang satu yang ada di belakangnya saja. Paham ya? Jadi gulam menjelaskan ini. Contohnya lagi. Tadi apa? Inni ra'aitu. Ra'aitu ahada asyara gitu ya. Inni ra'aitu kaukaba. Sesungguhnya saya melihat ahada asyara. Ada 11. Melihat 11 apa? Angka 11. Ya. 11 binatang. 11 hewan. Ini kata ahada asyara masih enggak jelas. Ketika kita stop sampai sini. Paham? Ketika kita stop sampai sini. Didatangkanlah kaukaba yang dia adalah tamyiz zat atau mufrad untuk menjelaskan zat ahada asyara atau untuk menjelaskan satu kata dari yang sebelumnya itu adalah ahada asyara. Baru jelas.
Kalau dikatakan kayak gini, sesungguhnya saya melihat 11 bintang. Jelas nggak? Jelas nggak jadinya katanya? Jelas nggak jumlahnya? Anak katakan, saya melihat 11. Jelas? Belum. Tapi kalau anak katakan, saya tadi lihat 11 bintang. Jelas? Nah, bintang ini dalam bahasa Arab, dalam nahwu adalah tamiz. Tamiz zat atau mufrad. Dikatakan zat karena menjelaskan zat ahada asyara. Dikatakan mufrad karena dia cuma menjelaskan satu kata. Paham ya? Ini kan 2. Gitulah. Ini 2 tapi dihukumi 1. 2 tapi dihukumi apa? 1. Nah, jadi kayak gitu kan. Wajhul ibham fiha, dan wajah ya, sisi samarnya daripada contoh di atas, na'am, annaha, bahwasanya hal tersebut barakallahu fikum shalihatun likulli ma'dudin, bisa digunakan atau cocok untuk setiap ma'dud, untuk setiap yang dihitung. Wadzalika, yang demikian itu adalah innaka law iktasarta mathalan, sesungguhnya kamu, misalkan kamu hanya membatasi ala qaulika, atas perkataanmu, istaraitu isyrina, saya membeli 20, la baqiyal kalamu mubhaman, maka ucapan ini masih samar, belum jelas. Lianna sami, dikarenakan yang dengar, la yadri madza aradta biqaulika isyrin, karena yang dengar enggak tahu apa yang kamu maksud, apa yang kamu inginkan dari perkataanmu isyrin itu apa. Hal aradta biha isyrina kitaban aw qalaman aw thauban aw ghair dzalik. Paham? Apakah engkau menginginkan 20 kitab kah, 20 pulpen kah, 20 baju kah, atau 20 yang semisalnya? Paham? Samar enggak jadinya? Mubham enggak di situ? Mubham. Jadi di sini mubhamnya di sini ya. Jadi mubhamnya dari kata isyrin itu cocok buat apa aja di depannya. Saya membeli atau melihat 20, kata 20 lah, biar gampang. Isyrin, saya melihat 20. Apa yang antum pengen lihat? Isyrina kitaban. Paham? Atau saya melihat 20 apa? Apa Asmi tawa? Imro'atan. Kan gak mungkin ya. Imro'atan. Ngelihatnya di mimpi, gak apa-apa. Kalau ngeliat di mimpi gak apa-apa. Antum bukan mukallaf kalau di mimpi ya. Ya, jadi misalkan imro'atan kata Asmi. Paham? Itu masih mubham di situ, samar ya. Jadi kata 20 ini masuk kemana aja, bisa ngitung apa aja, bisa ngitung. Saya melihat 20 apa? Udah. Apa lagi? Halaman. Paham ya? Kenapa nasab dia? Karena dia adalah tamyiz. Berarti kalau antum setelah adat dia nasab, i'rabnya apa? Tamyiz. Isyara itu salasina apaan? Darajatan. Isyara itu mulu ya. Darabtu salasina. Daraba Anwar salasina. Taliban. Anwar memukul 30 talib. Enggak gitu juga Kim. Becek itu, kasihan becek. Baik. Naam. Wa falamma qulta gulaman, maka ketika engkau katakan gulaman ya, isyrina gulaman, rafa'ta hadzal ibhamil hasil fi hadhihi al kalimati, maka engkau rafa'ta hadzal ibhamal hasil, engkau mengangkat kesamaran yang ada pada kata tersebut, itu kata isyrin. Jadi jelas. Famithaluhu ba'dal maqadir, contohnya setelah maqadir balaghafikum minal mawzunat, dari hal-hal yang bisa
ditimbang. Maqadir itu adalah hal-hal yang bisa isyaraitu rotlan asalan. Saya membeli satu rotel. Rotel itu kayak gimana ya? Gitulah. Ya, susah mengungkapkannya. Dia kayak itu buat nimbang, tapi nimbangnya buat nimbang madu yang basah-basah. Paham ya? Buat nimbang yang basah-basah. Saya membeli satu rotel. Apa? Asalan madu. Paham ya? Aw minal makilat, atau dari yang ditakar. Contohnya tasaddaq tu biso'in. Saya bersedekah dengan satu sok. Sok kan? Saya bersedekah dengan satu sok. Sok apa? Tamron. Satu sok tamr. Nah. Aw minal musahat, atau dari kata ya dia itu ukuran. Contohnya bi'tu shibran ardan. Saya membeli atau menjual satu shibr, satu hasta. Apa satu hasta apa? Apakah kain? Apakah satu hasta apa lagi? Tanah. Ya, di sini didatangkan ardon untuk menjelaskan bahwasanya yang saya jual itu satu hasta tanah. Ya, kecil bang. Buat kuburan kucing. Fa'asalan minal mithal fil mithal awal tamyizul masub mubayyinun lil ibhamil hasil. Maka contoh yang pertama itu tamyiz masub. Nah, yang dia menjelaskan untuk yang masih mubham, yang ada pada zat rotal. Wajhul ibhamnya fihi annahu salihun likulli mawzun mithluhu wa ma ba'dah. Na'am, wa mithluhu wa ba'dah. Ya, wajah ibhamnya, sisi kesamarannya dari lafaz rotlan adalah dia itu bisa untuk segala yang ditimbang. Apa aja antum? Rotlan misalkan apa lagi? Labanan, haliban, paham ya? Misal wala bisawab, paham? Contohnya misalkan bisa'in syairan. Baik. Pamithluhu ma ba'd, dan seperti ini juga yang semisalnya. Wallahu taala alam bisawab. Nah, mungkin kita cukupkan dulu sampai tamyiz mufrad atau tamyiz dzat. Itu ya, paham ya? Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang tamyiz nisbah atau tamyiz al-jumlah. Na'am, barakallahu fikum, waffaqallahu al-jami' walhamdulillahi rabbil alamin.